distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya ada, nah ini ada diagram ya teman-teman. Jadi tabel yang tadi kita bikin nih, yang ini, ya itu sebenarnya bisa kita sajikan dalam bentuk histogram. Histogram tuh yang di kanan ya teman-teman. Yang di kiri itu diagram batang, ini diagram lingkaran, ini histogram, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apa bedanya antara diagram batang dan histogram? Kalau diagram batang itu dia ada jarak gitu Kak. Kalau histogram ada tepi bawah sama tepi atas. Ada tepi nempel. Oke. Selain itu mungkin teman-teman ada yang tahu bedanya apa? Sebenarnya ada beberapa. Bedanya tuh nggak cuma satu ya, teman-teman. Ada beberapa. Mungkin ada yang lain? Data kuantitatif. Kalau histogram dia memiliki bimodus. Histogram bimodus. Kalau histogramnya kayak mendeteksi. Kalau histogramnya kayak gini, ini ada bimodusnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada ya? Ya. Nggak ada. Oke lah. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan diagram batang, itu nggak bisa mendeteksi bimodus? Bisa. Ayo, bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke ya, jadi sebenarnya dari antara diagram batang dan histogram itu meskipun bentuknya hampir sama ya, sama-sama batang seperti ini nih, satu-satu ini. Tapi yang ditunjukkan itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau histogram itu menunjukkan frekuensi. Kalau diagram batang itu menunjukkan value, menunjukkan nilai. Bahkan sebenarnya informasi yang ada di histogram nih, ini yang di sebelah kanan ini bisa jadi informasi yang ada di dalam diagram batang. Bisa aja. Nah, cuman salah satu bedanya yang paling mencolok adalah karena histogram itu menunjukkan frekuensi, jadi histogram itu tidak bisa menunjukkan nilai yang negatif ya, teman-teman. Contoh nih, misalkan aja. Misalkan ada grafik. Ini misalkan Ini anggap dia ini 0. Ini menunjukkan misalkan minus 5 suhu deh, minus 5 derajat. Ini 5 ya kan, ini 10. Terus misalkan bulan bulan Januari, oh kita suhunya 5 derajat. Dingin gitu. Terus misalkan bulan Februari, oh kita suhunya tuh paling rendah minus 5 gitu. Kayak gini jadi. Maret, oh 10 gitu ya. Nah, tapi kalau histogram itu tidak bisa menunjukkan nilai yang sifatnya negatif. Kira-kira kenapa, teman-teman? Kenapa histogram nggak bisa menunjukkan nilai negatif? Karena nilai mutlak. Karena dia berfokus pada frekuensi. Nah, oke. Benar ya. Ya, yang tadi benar nilai mutlak, tapi yang paling tepat adalah ya karena histogram itu menunjukkan frekuensi. Frekuensi itu nggak ada yang nilai negatif. Kalau misalkan kita ke warung, kita mau beli barang apa gitu, kita kan nggak mungkin ya kita beli beras ke warung terus kita bilangnya, Pak, saya mau beli beras dong berapa, minus 2 liter gitu. Nggak mungkin ya. Kita bilangnya pasti angka-angka yang sifatnya positif gitu, yang menunjukkan frekuensi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau yang di tengah ini diagram lingkaran, ini kalau untuk cara membuatnya seperti apa, ini sementara belum saya ajarkan dulu ya, teman-teman, karena saya mau lebih fokus ke bagaimana cara data itu disajikan.
Oke ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Maaf, Iya. yang maksud Paknya negatif itu yang berarti frekuensi yang nggak ada gitu. eh bukan frekuensi yang tidak ada. Kalau kita bicara frekuensi, apakah mungkin Mas nilainya itu negatif? Kalau misalkan ya, saya tanya deh, saya tanya kayak gini ya, Mas, dalam seminggu ini ada berapa kelas? Kayak gitu. Mas kan nggak mungkin kan jawabnya, oh ada -10. Pasti jawabnya kan paling nggak ya, jawabnya itu seperti ini kan, dalam seminggu saya ada 3 kelas atau ada 2 kelas gitu. Kan mungkin nggak kita jawabnya negatif. Nggak mungkin. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau saya bertanya tentang frekuensi, ya kenapa tidak bisa negatif ya? Ya karena frekuensi itu nunjukin Sisi nilai positif selalu. Iya, 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 oke lah, bisa dibilang seperti itu ya, menunjukkan nilai yang sifatnya positif. Kecuali kalau saya tanya ini ya, value ya, value atau nilai ya, nilai, bukan frekuensi ya. Saya tanya nilai itu bisa mungkin negatif sifatnya kan. Seperti itu kurang lebih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, sementara saya lanjut ya. Kita lanjut ke yang namanya box plot. Teman-teman ada yang udah pernah lihat grafik seperti ini? Sudah. Ini namanya box plot ya, teman-teman. Jadi box plot itu menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, median, nilai tengah, kemudian juga ada Q1 dan Q3. Nah, jadi dalam satu grafik ini nih, itu box plot itu punya berapa informasi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 informasi dalam box plot ini. Nah, cuman teman-teman, kadang terkadang memang grafik ini nih nggak umum, tidak umum untuk digunakan, kecuali di dalam ini ya, dalam sebuah penelitian, skripsi atau tesis, riset gitu. Ini pasti adalah grafik-grafik kayak gini gitu. Seperti itu. Oke, untuk cara membuat ini seperti apa, ini juga sementara belum saya ajarkan karena kita mau lebih fokus ke statistik deskriptifnya. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sementara saya lanjut ya. Iya, Kak. Oke. Oke, kita seperti yang pernah saya jelaskan minggu sebelumnya ya, teman-teman. Jadi statistik itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya satu lagi apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Selain statistik deskriptif, itu ada apa lagi namanya? Inferensia. Oh. Ada 2 ya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke deskriptif ya, teman-teman. Statistik deskriptif itu sendiri itu kebagi jadi 2 lagi. Ada yang namanya ukuran pemusatan, ada yang namanya ukuran. Oke. Ada yang namanya ukuran pemusatan, ada yang namanya ukuran penyebaran. Oke, teman-teman. Kalau ukuran pemusatan itu sebenarnya ada 4. Tapi untuk yang satu lagi tuh belum saya ajarkan karena memang sangat jarang sekali gitu, dan juga perhitungannya itu lumayan ini ya. Kalau kita menghitung manual itu lumayan rumit. Kurang lebih. Jadi ada yang namanya rata-rata, ada yang namanya median, ada yang namanya
modus. Ya, teman-teman. Kita coba fokus ke data tunggal dulu ya. Rata-rata, median, modus. Sebenarnya satu lagi tuh namanya kuartil. Kuartil ya. Iya, Kak. Tapi ini belum saya ajarkan di sini ya. Nah, sekarang rata-rata, median, modus. Kita coba pakai data yang tadi aja ya, yang ini ya. Iya. Oke, data yang ini, terus ini ya. Median, modus. Oke. Rata-rata. Cara kita menghitung rata-rata adalah, nah, oke, yang namanya data tunggal tuh seperti ini ya, teman-teman. Ini namanya data tunggal. Ya. Ini namanya data tunggal. Nah, kalau seperti ini nih, ini namanya data berkelompok. Nah, ini ya. Ini data berkelompok ya, teman-teman. Nah, kalau untuk data tunggal tuh hitungnya seperti apa rata-ratanya ya? Ya, tinggal kita jumlahkan aja. Kita jumlahin. Yes. Ini ya. Kita jumlahkan. Gitu. Terus kita bagi dengan banyaknya data. Ini ya, teman-teman. Jadi totalnya 1157 kita bagi dengan berapa? 15 ya. Hasilnya 77,133. Nah, kalau median itu adalah nilai tengah. Nah, cara mencari seperti apa? Kita harus urutin dulu. Kita harus urutin dulu datanya dari yang kecil ke yang besar. Terus kita cari tuh tengah-tengahnya di mana dia. Nah, ini kan data kita kan ada 15 nih, teman-teman. Cara gampangnya adalah 15 ini kita bagi 2. Hasilnya kan 7,5. Nah, berarti median itu ada di data ke 7,5. Kita data ke 7 dan 8 kita hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti ini mediannya. Semisal kalau nggak ada nilai tengahnya gimana, Pak? Oke. Kalau tidak ada nilai tengahnya, misalkan ya, misalnya apa nomor itu jumlah sampelnya genap 16 Oke. lah. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya. Ini saya ini dulu ya. Misalkan 11. Misalkan ya. Misalkan jumlah sampelnya 16. Ya nggak apa-apa. Kita hitung aja. Tetap bagi 2. 8. Berarti medianya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita bagi 2. Ini ya. 77 ditambah 74 bagi 2 gitu. Iya, betul. Ini 151 kita bagi 2. Nah, hasilnya ini mediannya. Itu ya, teman-teman. Pokoknya kalau datanya itu ganjil, itu gampang. Ya, itu bisa langsung ketahuan. Tapi kalau datanya genap, ya kita harus mau nggak mau kita harus hitung tambah bagi 2. Itu tengah-tengah. Sampel 8 dan 9 bagi 2. Betul. tapi syaratnya teman-teman, syarat utamanya adalah datanya harus kita urutkan lebih dulu. Ya. Kita urutin dari yang kecil ke yang besar. Baru kita bisa hitung mediannya. Nilai tengah. Itu kalau ngitung manual. Ya, teman-teman, itu kalau ngitung manual. Kalau ngitung pakai Excel, itu nggak perlu kita urutin ya. Nggak perlu kita urutin, udah langsung bisa. Contohnya, median. Tadi kan data kita kan ada 15 ya. Median 74. Nah, kalau ngitung pakai Excel, rumusnya apa? Rumusnya adalah median. Nah, ada rumusnya ya. Ini langsung aja kita blok.
74. Sama ya. Begitu juga kalau datanya ada 16 tadi. Berapa nih? Nah, jadi medianya adalah kita hitung lagi hasilnya 75,5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Median. Terus ada juga yang namanya apa? Modus. Modus ini apa teman-teman? Ada yang tahu artinya modus apa? Nilai yang paling sering muncul. Oke, betul. Nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di data kita yang ini, modusnya tuh berapa aja? Berapa 66, modusnya? 66 sama 94 66. 66 dan 94. sama 94. Nah, ini ya. 66, Dan 74, 94 dan dan 94. Tuh. Oke, mungkin teman-teman ada yang nanya, emang boleh dalam satu data tuh modusnya lebih dari satu? Ya, boleh aja. Kenapa enggak? Kan jawabnya jadi seperti ini ya. Iya. 6, 74, dan 94. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita ngitung pakai Excel? Coba ya, kita pakai rumus yang namanya MOD. MOD. Kok ini sih? Sorry. Mode. Bener kan ya? Nah, nih. Mode. Bisa nggak? 66. Ya, nggak salah sih. Bener, tapi tapi kan modusnya itu kan nggak cuma 66 ya. Ada dua lagi ya, Ada teman-teman. 3 Nah, pengajian. betul, ada 3. Nah, jadi seperti ini. Kenapa kok Excel jawabnya tuh cuma 1 gitu ya? Ya karena dia bacanya tuh dari angka yang kecil ke angka yang besar. Jadi kalau misalkan Excel itu nemuin, oh angka yang kecil nih 66 nih ada 2 gitu. Nah, udah dia langsung keluar 66 hasilnya. Tanpa dia ngecek angka yang gede-gedenya. Nah, kalau case-nya seperti ini, ya ini mau nggak mau kita hitung manual aja ya, teman-teman. Maksudnya kalau ini kan kita tidak perlu pakai rumus yang seperti apa gitu. Ya kita cari aja ada berapa. Ada 4. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Di ini Kak, di apa namanya, tes formatif 1 modul 2 Kak. Halaman berapa tuh kalau boleh tahu halaman berapa? Halaman 2.18. Ya, Nomor nomor 9. Kok nggak sama? Nomor 9. ini Iya. soalnya benar bukan? Iya. Dari histogram pada nomor 8, manakah yang tidak benar? Nomor 8 mana? Histogram nilai laki-laki perempuan. Tuh kecil. Ini ya. Oh, ini frekuensi nilai 20, 30, 20. Oke, terus yang ditanya apa? Itu kan jawabannya kan yang diminta adalah manakah pernyataan berikut yang tidak benar. Terus Ya. secara kasat mata itu saya melihatnya bahwa jawabannya antara B atau C, yaitu sebaran nilai mahasiswa laki-laki. Oke. Antara D dan C. Gitu ya? Halo? Ya, halo. Mana yang tadi nanya? Apa dia keluar? Enggak ya? Kak Putri. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, jadi jawabannya tuh antara C sama D. Oke, coba kita lihat ya. Kalau kita pertama kita lihat dulu deh kunci jawabannya apa. Kunci jawabannya ada jauh di belakang. Udah deh, kita ini manakah pernyataan B-nya tidak D. Coba ya.
sebaran data nilai mahasiswa perempuan tidak simetrik. Nih, ini perempuan, ini apa laki-laki, sebaran data tidak simetrik. Tidak simetrik. Enggak nih. Ini kan sebenarnya kan simetrik ya. Kalau kita lihat dari definisi simetrik tuh ya mungkin oke lah, ini kan karena ada ini ya, ada ini satu tuh di sini. Terus apa? Rata-rata nilai ujian mahasiswa perempuan lebih apa sih ini? Rata-rata nilai ujian mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa perempuan. Iya ini Paling typo, Pak. C kali yang tidak benar, typo ya. Oke, anggaplah typo. Rata-rata lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki kali ya. Ya secara kasat mata ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini kan atau kalau mau dihitung bisa sih dihitung rata-ratanya sih. Jadi caranya seperti ini ya, teman-teman. Ini agak ini ya. Kita agak melenceng sedikit jadi cara hitungnya ya. Jadi seperti ini ya. Saya nemu rata-ratanya itu Kak, kalau perempuan 27, laki-lakinya ketemunya 37. Oh ya, perempuan 27. Coba ya. Perempuan 4 kali 50. 4 kali 50. 4 kali 70. 4 kali 70. 1 kali 60. 1 kali 90. Gini ya. Rata-ratanya berapa? Ini jumlah 4, 8, 9, 10. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya bukan ini ya, apa namanya, jumlah nilai per N data gitu Kak? Ya, enggak dong. Ini kan kayak gini. Ini frekuensi ya. 4 nih. Iya. 4 orang dapat 50. Ya, 4 kali 50 dong berarti. 200. Terus 4 kali 70. 280. 1 kali 60. 60. 1 kali 90. 90 jumlah. Nah, dibagi 10 kan. Ini ada 4, 4, 1, 1. 10, 63. Kalau laki-laki ya, laki-laki nih. 20, 30, 1. 20, 30. Terus 42, 52, 42, 52 gitu ya. 61. Nah, terus 82, 91. Nah, ini dijumlah. Terus berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sama 10 sih. 8, oh sama 10 ya. Ya udah Ya. bener berarti. 54. Berarti apa tadi? Pernyataannya apa? Dari rata-rata iya benar ya. Ini C benar nih. C benar. Sebaran nilai mahasiswa perempuan sama-sama tidak ada di modus. Sama-sama tidak ada di modus. Oh ya salah dong. Ini yang salah dong. Ini yang salah itu yang B ya, teman-teman. Iya, yang salah kan yang B ya Kak ya. Iya. Ya sudah. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin? Maaf Pak. Ya, silakan Mas. Jadi itu rata-ratanya hasilnya 77. Kan? Ya, betul. 77 berarti
Kita ngitung nilai sampel semua baru dibagi banyaknya apa sih? Banyaknya sampel. Nah, maksudku nilai UAS itu baru dibagi sampel gitu, jumlah sampelnya. Jumlah nilai UAS dibagi Mm-mm. banyaknya sampel. Mm-mm. Iya, jadi rumusnya seperti itu, Mas, untuk mencari rata-rata ya. Oke. Maaf, kurang lupa. Mulai lupa soalnya. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Oke, Kak, yang maaf. lain, teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Ya itu tadi berarti dikunci jawaban soalnya nomor 9 tuh A, makanya saya bingung soalnya di data mahasiswa laki-laki sama nilai itu, nilai ujian laki-laki sama perempuan itu kan ada outliers kan. Dikunci jawaban itu A Iya, soalnya. Nomor 9. ya gimana ya? Kalau 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 saya pribadi ya, kalau saya ngecek udah jelas nih mana yang salah. Ini kan bimodus itu kan ini ya, modusnya itu lebih dari satu ya. Ya, Ini kan modusnya sebenarnya 3 yang laki-laki. ada lebih dari satu. Iya kan? Ini kalau kita lihat yang perempuan nih modusnya ada 2 nih, teman-teman. Ada 50 dan ada 50. Iya kan? Bener kan? Sorry. Iya bener. Bener. Modusnya itu ada 2. Bener ya. 50 dan 70 untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki modusnya itu malah ada 3. Ada 40, 50 sama 80. Ya berarti pernyataan yang tidak benar itu ya yang B. B ya? Oh ya sudah. Ini kan Enggak. dibilang kan ini kan tidak ada ya Iya. dibilangnya. Oke. Terima kasih, Oke, Kak. teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sorry Pak, Kalau mau kalau tanya. gitu, oh iya silakan. Itu kan dari data itu kan yang kembali ke modus tadi Pak. Itu kan ada 15 data yang ada ya. Nah, kalau Iya, andaikan di 66 itu ada 3 ternyata. Berarti jawabannya modusnya itu hanya 66 aja ya Pak. Nggak perlu kita tulis 74 betul. dan 94 ya kan? Berarti Nggak perlu. jawabannya hanya 166 gitu ya. Betul. Oke Betul. Pak. Jadi hanya Terima kasih. pokoknya gini ya teman-teman, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi kalau misalkan ya, bahkan misalkan dari 15 mahasiswa, misalkan ya, itu ada 14 orang mahasiswa yang dapat nilai 60. Itu berarti modusnya ya 60. Udah itu aja. Jadi nilai yang paling banyak muncul. Jadi meskipun di sini ada dua, sini ada 2, ada berapa, yang paling banyak aja kita lihat. Kalau misalkan nih nomor nomor 5 atau enggak ini deh. Ini jadi 66 juga gitu. Ya udah. Ini jadi 66 berarti modusnya. Kayak gitu. Sekarang kan karena ada 3, jadi tiga-tiganya kita tulis. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita coba untuk yang data berkelompok. Jadi gini ya, teman-teman. Data itu terbagi jadi 2. Ada yang tunggal, ada yang berkelompok. Kalau yang tunggal itu tuh seperti ini, maksudnya data tunggal nih. Sebaris nih udah. Nah, kalau data berkelompok itu yang tadi kita bikin tabel ininya nih. Ini namanya data berkelompok, teman-teman. Ini saya pindahin dulu ya ke sini ya. Nah, ini namanya data berkelompok. Kenapa disebut data berkelompok? Karena dia itu menunjukkan frekuensi. Nah, sekarang gimana caranya kita hitung rata-rata, median, dan modus untuk data berkelompok?
Oke ya. Kalau kalau untuk rata-rata itu pertama kita harus cari dulu nilai tengahnya. Kita harus cari dulu nilai tengahnya, teman-teman. Ya. Nilai tengahnya gimana cara nyarinya? Nilai tengahnya itu maksudnya adalah nilai tengah antara 61 dan 69. Nah, cara mencarinya gimana ya? Gampangnya kita jumlah, kita bagi 2. Seperti itu ya. Nih. Bagi 2. Nah, 65. 65 nih, ini enggak apa? Ada koma-komanya enggak? Oh, enggak ada. Bulat ya. Ya. Begitu juga dari kelas kedua, 3 dan 4 itu juga kita cari nilai tengahnya. Nah, udah ketemu kan ya? Nah, ini kebetulan nilainya bulat ya. Nggak ada koma-komaan. Nah, terus kalau udah teman-teman udah ketemu, kalau sudah ketemu, kita hitung frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Apa namanya ya? FI kali XI. XI, benar. 5 kali 65, gitu ya. Iya. 4 kali 74. Nah, 2 kali ini 4 kali 92, gitu ya, teman-teman. Itu bukan dibagi 2 lagi ya, Kak ya? Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, bukan ya? Iya, di sini udah di nilai tengah udah kita bagi 2. Oh iya. Oke, baru kalau udah kita kalikan. Nah, kalau udah dikalikan baru kita jumlah. Ya, teman-teman, kita jumlah. Nah, 1155 gitu ya. Terus kalau udah ini kita bagi sama apa? Kita bagi sama total frekuensinya, teman-teman. Nah, total frekuensinya ada 15, berarti rata-ratanya adalah 1100 ini dibagi dengan 15. Nah, jadi 77. Sama nggak sih hasilnya? Sama, Pak. Oh. Beda. Jadi gini ya, teman-teman, karena ini adalah sumber datanya ini, jadi rata-ratanya ya hampir sama ya, teman-teman, meskipun bedanya cuma ya beda desimal lah. 0, gitu. Ya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum saya masuk ke median dan modus, silakan kalau ada. Ini median. Oke. Pak, Ya, FI kali XI itu frekuensi dikali nilai tengahnya ya? frekuensi dikali nilai tengah, iya betul. Oke. Oke, teman-teman. Kak Restu, Ya. maaf. Iya, silakan. Iya. Yang data tunggal itu untuk penentuan mediannya, kalau misalkan pakai N+1 dibagi 2 itu sama aja kayak misalkan data ke N+1 bagi 2 untuk yang ganjil. Kalau genap kan data ke N/2 ditambah data ke N2, N bagi 2 plus 1 gitu. Boleh nggak, Kak? Memang agak panjang sih, cuman pahamnya gitu. Kan pakai manual. Kalau data tunggal gimana? N+1. Kalau data tunggal ganjil, medianya itu data ke N+1 per 2. Data ke N+1 per 2. Data ke N+1 per... Oke. Kita coba ya. Data kita ada 15. 15 tambah 1. Ya. 16. Bagi 2 gitu ya. Iya, Kak. Kok bagi 8? Bagi 2 gitu. Itu ya 8. Jadi median itu ada di data ke-8. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya iya benar. Benar. Tapi ini ya, dengan catatan apa teman-teman? Harus diurutkan. Benar,
harus diurutin dulu. Kalau misalkan datanya ngacak dan kita pakai rumus kayak gini, ya nggak Hmm. ngaco pasti. Iya, soalnya kan UAS nanti kita kan manual ya kayak nggak pakai gini gitu. Jadi Iya betul. Iya betul. Ya kalau saya ajarkan kan tadi ini ya, kita urutin dulu, kita urutin dulu ya dari kecil ke besar ya. Terus ya udah kalau ganjil ya kita bagi dua aja. Bagi ini 15 bagi 2 7,5. Ya kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 setengah kan gitu kan. 74 berarti. nah kalau untuk Jadi data genapnya itu pakainya data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. N per 2 plus 1. Iya benar. Atau enggak gini aja teman-teman buat gampangin ya. Udah deh, nggak usah pakai rumus itu. Ini langsung kita bagi 2 aja deh. Langsung kita bagi 2. 7,5. Nah, 7,5 itu apa? 7,5 itu adalah data ke 7,5. Ya berarti kan antara 7 sama 8 ya. Ya kita jumlahin aja. Data ke 7 tambah data ke 8 bagi 2. Gitu kan. Hasilnya sama aja. 74. Gitu kan. Iya, Kak. Atau kalau datanya genap berapa? 16. 16 nih, katakanlah gitu ya, 16. Ini bagi 2. 16 bagi 2, 8. 8. Nah, ya udah, caranya adalah kita urutkan dari kecil ke besar, kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus jangan berhenti, kita hitung dari bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Ya udah tinggal ditambah bagi 2 udah Oh, ya siap. kayak gitu. Iya. Ya maksudnya kurang lebih seperti itu ya. Itu dengan catatan ya, datanya harus diurutkan dan di soal UAS itu ininya nggak banyak-banyak gitu. Sekarang kalau misalkan soal UAS tapi datanya sampai 100 gitu ya, itu udahlah nggak mungkin kita disuruh nyari median secara manual kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita balik ke sini ya, ke data berkelompok ya. Ini namanya data berkelompok. Cara rata-ratanya seperti ini. Untuk median itu kita pakai rumus ini ya, teman-teman. Rumusnya itu agak susah sih. Jadi I itu batas ini sebenarnya bukan I tapi apa ya? L ya, lower ya. Iya, Median. Iya, benar, tepi bawah terus ditambah ya. Iya. Ditambah I itu interval dibagi dengan N per 2 dikurangi apa saya tulis potensi sebelum kelas median. Oke lah, jadi kita coba aja ya. Jadi gini, L ya, L mat. L itu batas bawah ya teman-teman, batas bawah. Oh gini. Menentukan letak kelas dulu nggak sih, Kak? Iya betul. Kita cari yang namanya frekuensi kumulatif dulu ya. Iya. Kita cari yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari dari sini, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Ini memang agak panjang kalau untuk data berkelompok, makanya saya sebenarnya lebih suka kalau datanya data tunggal aja udah. Nah, sekarang kita dapat 15 ya sesuai sama ini. 15 ini kita bagi 2, 7,5. Nah, 7,5 itu adanya di mana? Data ke 7,5 itu adanya di mana? Adanya di sini. Ya. Di kelas kedua nih, yang ini. Tuh, ya. Ya. Nah, jadi kan ini kan 9 nih. Jadi kita bisa langsung tahu nih lower ya, L median itu sama dengan 70. Itu ya, teman-teman. Terus dikurangi. Tadi kurangi, Kak. Kenapa? Dikurangi 0,5 nggak sih, Kak? Kalau tepi bawah tuh.
dikurang 0,5. Enggak ya? Bentar ya. Median. Ke bawah. Median mana median? Median. Data berkelompok. Bukan ini. Kuartil, modus, mana? Median, nih, median ya. Enggak dong. Enggak dikurang, tetap nih. Oke, jadi tetap ya teman-teman, enggak dikurang ya rumusnya. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi median itu batas bawah. Terus kalau kita ngikutin rumus itu ada n-2, n per 2, n per 2 itu 15 bagi 2 ya, 7,5. Terus ada I-nya itu apa? I-nya itu adalah interval ya, teman-teman, interval. Interval itu Panjang kelas. interval itu ya benar lebar kelas ya. Jadi 61 ke 69 tuh berapa tadi? 8. 8 ya. Bukan dong, 9. 9 teman-teman, 9. Nah, terus F dalam kurung mat ini frekuensi ya teman-teman. F frekuensi dari kelas yang ada mediannya 4. Jadi ya 4. Terus ini nih yang lambang sigma ini adalah frekuensinya, jadi 9 kalau saya nggak salah. Jumlah frekuensi itu ya, Pak. Oh, F itu adalah frekuensi dari kelas sebelumnya. Iya. 5 harusnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita hitung 70. Kalau kita hitung ya. 9. Jadi seperti ini ya, teman-teman. 7,5. 70 7 per 4. 7 per 4. 7 bagi 4. 7 per 4. ini 7 per 4. 7 bagi 4. sekarang coba hitung dari sini ya. N 7 bagi 4. 1,75 ditambah 22. Ditambah 70. Ditambah 70. 71,75. 75,625. Sama nggak? Ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, median untuk data berkelompok adalah ini ya, 75,625. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Interval. Intervalnya bisa ditemukan di mana? Intervalnya tuh ini Mas, dari ke. Dari 70 ke 78 itu ada berapa banyak? 8. Ada 9. 70-nya dihitung juga, Mas. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78. Ada 9 jadi ya. Oh, berarti 70 sampai 79. Misalnya. Oh iya, benar. Benar. Kalau bingung ngitung ininya, hitung dari antar kelas aja ya. 70 kurang 61, 79 kurang 70, 88 kurang 79. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau sigma F? Kok aku namanya 70 malah 6,25 ya, Pak? Sigma F itu ini
frekuensi. F itu frekuensi ya teman-teman. Jadi sigma F itu menunjukkan frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Gitu ya. Jadi mediannya itu kan ada di sini. Frekuensinya ada 4 kan. Nah, sebelumnya itu berapa frekuensinya? Ya 5. 5. Iya. Kalau Fmat, oh ya berarti jelas lah medianya. Oke. Oke. 4. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman terkait perhitungan ini median ya? Oh iya 75, Kalau N2 N per 2 itu ini Mas, dari 15 banyaknya ini ya total 15 bagi 2. Kenapa dibagi 2 ya karena kita kan mau cari median, makanya dibagi 2 nilai tengah. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk perhitungan median? Oke, kalau nggak ada, sementara saya lanjut ke perhitungan untuk apa satu lagi nih, modus ya. Nah, kalau perhitungan modus, kita coba pakai data yang sama. Ini kelihatan kan ya, ini ada I, bukan I itu, L, itu L, lower ya, lower, bawah. Ini, L, mod, ini ya, terus ditambah dengan I, ada yang namanya D1, ada yang namanya D2. Nah, sekarang pertama ini dulu, teman-teman. Kita cari yang frekuensinya paling banyak. Nah ini ya, kebetulan di sini tuh ada 2 gitu. Kebetulan frekuensinya ada 2. Nah, sekarang kalau 5 kan? Oh, itu. Oh, iya. Oh, iya. Iya, benar. Maaf. Sorry, maaf. Jadi, pertama kita cari yang frekuensinya paling banyak ya ini 5 kan. Jadi pertama batas bawahnya itu berapa? Batas bawahnya adalah 61. Gitu ya, teman-teman. 61. Terus intervalnya berapa? Intervalnya sama kayak ini ya. 9. D1-nya apa tadi? D1-nya adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya gitu. Karena sebelumnya nggak ada, jadi 5 kurang 0 gitu ya, teman-teman. Nah, D2-nya itu adalah frekuensi modus dikurang frekuensi setelahnya. Jadi 5 kurang 4, 1. Nah, yaudah kita tinggal hitung ini aja kita coba hitung dari sini ya. D1 tambah D2. D1 tambah D2. Terus D1 dibagi D1 tambah D2, 6. Nih, terus kita kalikan dengan I. Terus kita tambah ini 61 lower. ya. 68,5 gitu. Ya, berarti modusnya ini teman-teman 68,5 ya. Saya taruh sini modus. Nah, gitu. Oke ya, jadi ini adalah hasil. Ini adalah statistik deskriptif untuk data berkelompok ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kan juga ada ini ya kayak penghitungan apa seperti ini modus, median sama min, rata-rata untuk histogram dan lain-lainnya nggak sih Kak? Gimana maaf? Ada hitungan apa? Histogram. Kalau histogram itu grafik, itu gambar grafik kan. Kita bisa gambar grafik dari sini maksudnya.
yang ditanyakan apa terkait histogram? Di histogram itu nanti apakah akan dicari juga rata-ratanya, medianya, gitu. Oh, maksudnya ini ya, apa dari histogram, apakah bisa dicari nilai rata-rata, median dan sebagainya? Kayak gitu yang ditanya Iya, atau iya. gimana? Apakah nantinya juga bisa dicari seperti itunya? Oh bisa, bisa. Soal yang tadi itu halaman berapa sih? 18 ya, 2.18 ya. UAS keluar nggak sih Kak kayak gitu? Itu dia ya. Kalau pertanyaan seperti itu, sebenarnya gini nih. Kalau teman-teman kan lihat nih histogram ya. Ini sebenarnya dari sini ya. Dari sini itu kita bisa ketahui modus. Itu yang pertama ya. Kita bisa tahu modusnya berapa dari sini. Ya, cara dari mana ya kita lihat aja. Ini yang paling banyak tuh yang mana gitu. Ini kalau ada dua nih, kalau ada dua seperti ini berarti modusnya ada dua, teman-teman. Nah, ini juga sama nih. Kita lihat nih yang grafiknya paling tinggi itu yang mana. Ini kalau misalkan kok gini sih. Ini kalau misalkan grafik 50 tuh lebih tinggi ya, misalkan di situ ya. Nah, misalkan di sini ini berarti modusnya nih ya ini. Ini gitu. Nah, terus dari histogram itu teman-teman juga bisa tahu rata-ratanya berapa. Tadi udah saya coba hitung ya, teman-teman. Nah, dari histogram itu rata-rata berapa, terus bisa juga ketahuan median bisa ketahuan mediannya berapa. Itu, teman-teman. Siap, terima kasih Kak Resti. Ya, cuman kalau misalkan kalau masalah cara hitungnya seperti apa ya mungkin di next-nya kali ya, teman-teman. Kalau saya ajarkan di sini takutnya tidak cukup Lama. waktu kita gitu. Iya. Bisa sampai jam 1 kita nanti. Semangat. Nggak apa-apa Kak. Iya. Oke. Nanti masuk. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke Excel ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan ini? Modus apa? Silakan kalau ada yang masih bingung ya, nggak apa-apa loh, tanya aja. Oke, kalau sudah tidak ada, kita ke materi yang terakhir ya, teman-teman. Tadi udah saya jelasin di sini ya. Loh, mana dia cara-cara saya? Oh, hilang. Jadi ada yang namanya ukuran pemusatan, ada yang namanya ukuran penyebaran, ya. Kalau ukuran penyebaran itu cuman sebenarnya ada 4, tapi yang satu lagi kurang begitu terpakai ya, namanya koefisien variansi. Jadi yang ukuran penyebaran itu intinya adalah jarak, varian, sama standar deviasi. Oke, ya. Sekarang gimana cara menghitung ini? Ya, saya mau pakai contoh yang simple. Ini ukuran pemusatan ya. Jadi saya mau pakai contoh yang agak simple aja ya, teman-teman. Jadi saya mau bikin data sendiri aja deh. Nih. Sekarang data. Ini ada 10, 10, 20, 30 dan 90. Katakan ya. Ini saya ada 5 data nih. Ya, ini saya pakai data tunggal aja ya, teman-teman. Saya pakai data tunggal. Terus kita mau hitung apa tadi? Jarak ya. Jarak. Terus apa lagi? Varians, terus standar deviasi ya. Oke. Nah, untuk menghitung jarak itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Ya. Nah, sekarang kalau dari ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, oke.
kalau dari contoh ini, nilai terbesarnya berapa, teman-teman? Nilai terbesar 90 gitu ya. 90. Dikurang dengan nilai terkecil 10. 10. 80. Nah, udah. Jangkauan ya? Jarak. Iya, benar. Iya, benar. Jarak, range, atau jangkauan. Ini secara ini sama aja. Oke, 80. Ya, caranya seperti itu ya, teman-teman. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kalau untuk contoh kita sebelumnya, ya, ini nilai paling besarnya berapa, teman-teman? 95 ya. Ya. 95 dikurang 61. Nah, itu adalah jangkauannya, ya. Oh, Nah, itu ya, simpangan baku. 34 ya. 34. Oke. Kita balik sini ya. Nah, kalau untuk varian itu seperti apa cara hitungnya? Varian itu rumusnya ada 2 ya, teman-teman. Ada yang untuk populasi, ada yang untuk sampel. Tapi teman-teman, umumnya itu yang kita pakai itu adalah rumus yang sampel. Kenapa kita pakai rumus yang sampel? Karena asumsinya adalah kita tidak tahu apakah data ini diambil dari sampel atau ini udah semuanya gitu. Jadi asumsinya ya udah ini sampel. Itu ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini ya. Jadi varian itu adalah sigma ya, total dari XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita menghitung varian, yang perlu kita cari apa dulu? N. Rata-ratanya, X-barnya. Oh, ya benar, rata-rata. Kita cari rata-ratanya dulu ya. Rata, ya kita langsung aja deh, average deh. Kita pakai rumus average. Ini 42. Bener nggak ya? Ya, atau nggak manual deh. Manual kita jumlahkan dulu gitu ya, teman-teman. Kita jumlahin. Terus ini kita bagi dengan 5 gitu ya. 42. Nah, oke. Jadi rata-ratanya ini ya. Gitu ya. Terus habis itu kita hitung XI kurang X bar gini ya, teman-teman. Ya. 10 dikurang 42. Min Nah, 32. ya. Terus ini juga sama ya. Ini langsung aja. 60 kurang 42. 20 kurang 42 gitu ya. 60 kurang 42. Dapat semua. Ya, ini saya ini ya. Saya ini aja deh. Nah, gitu ya. Terus habis itu apa? Habis itu kita cari pangkat 2-nya ya, teman-teman. Bar pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, ini kita pangkat 2. Itu ya. Yang bawah juga sama ya, teman-teman. Kita pangkat 2 semua. Oke. Nah, udah gitu, kalau udah dapat sampai sini, ini kita jumlahkan ya, teman-teman. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 4.280. Sampai sini ada yang bisa ngikuti, ada yang belum paham? Maaf Pak. Ya, ya silakan. Bar yang pangkat 2 itu berarti 10, misalnya 10 kurang 42, tapi 10 kurang 42 dikali 2 gitu. Gimana, Mas? Maaf, boleh diulang? Yang mana? Bentar. X bar pangkat 2 itu maksudnya data 10 dikurang rata-ratanya 42 baru di pangkat 2 gitu.
Betul, betul, betul. Hmm. Ini ya, teman-teman. Ini makanya kenapa saya bikin bentuk table kayak gini, karena kalau kita benar-benar dipanjangin ya, dipanjangin ke samping itu hasilnya akan agak rumit gitu kalau pakai ini ya. Oke. Sampai sini gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Ini belum selesai ya. Kita udah Berarti dapat kali 2 gitu ya, Pak? kali 2. Enggak dong. Maksudnya Di pangkat 2. 32 kali Iya. 3 min 32 kali min 32. Iya. Ini adalah pangkat 2 ya. Pangkat 2 dari min 32. wah, Oke. Maaf kan saya baru join nih. Itu S2 tuh apa ya? S pangkat 2 tuh. Binar. S pangkat 2 ini rumus varians, lambang varian. Oh, Ini jadi kita lagi coba untuk menghitung varians. Untuk Varian data kelompok. ya, kita lagi hitung varians pakai rumus ini ya. Pakai rumus yang ini. Oke. Saya bisa lanjut ya. Ini Bisa, Kak. kita udah dapat ya 4. Pokoknya kalau ada yang kurang paham langsung tanyakan saja ya, teman-teman. Ini 4.200 kita bagi dengan N min 1. Nah, N-nya ada berapa? N-nya ada 5, berarti N kurang 1, 4 ya, teman-teman. Nah, gini deh. 5 kurang 1. Udah. Ini variannya. Ini enggak sih, koma. Ini enggak sih ya. Oh, enggak tuh. Ini enggak ada desimal ya, kebetulan. Langsung seperti ini. 1070. Oke. Variannya itu 1070. Nah, kalau hitung manual seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau kita hitung pakai Excel, kalau yang punya akses ke Excel ya, kita pakai rumus namanya PAR. Langsung aja. Langsung ketemu hasilnya. Kalau pakai. Tapi kalau manual seperti ini ya caranya. Ini langkah pertama ya. Saya tulis L1 deh, L1. Langkah 1, ini langkah 2 itu ya, L2. L2, ini langkah ketiga gitu ya. Oke, ini ini L4, saya kasih komen ya, langkah keempat. Langkah keempat nih ya, saya kecilin. Ini ya teman-teman. Nah, ini ya, langkah keempat, ini langkah kelima, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, itu X itu data ke I ya? Betul, data ke I. Jadi 10 dikurangi 42. Oh iya ya. Oke. itu yang SI XP itu gimana Kak? Saya masih belum paham. Yang mana? Yang mana, Mas? Yang SI kurang X-bar itu. Nah, jadi gini. Ini kelihatan ya Mas, L1, L2, L3. Ini langkah pertama. Langkah pertama itu kita cari rata-ratanya berapa? Betul. Langkah kedua, nilai ini masing-masing dikurang dengan rata-rata. Oh. X itu maksudnya ini. Datanya masing-masing. Iya, betul. Oke. Nah, ini L3 itu adalah ini kita pangkat 2. Tuh, masing-masing ya. Ini pangkat 2.
ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini. Terus langkah keempat itu kita jumlahkan, kita jumlahin. Nah, langkah kelima ini, jumlah ini kita bagi dengan N-1. N-1 itu apa? N itu ini. N itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 dikurang 1, 4. Ini dibagi 4 berarti hasilnya ini. Dah, itu hasil finalnya. Oke, teman-teman. Kalau yang jarak itu mana tuh dapatnya, Kak? Ya, gimana, Mas? Yang itu yang jarak range itu. Kita dapetinnya gimana itu? Oh, kalau jarak ini nih sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oh, ya. Jadi kita lihat ini nilai terbesarnya berapa? 90. 90 kurang 10. nilai terkecil 10. itu. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain masih ada yang bingung? Tanya aja ya. N1 itu apa banyaknya data ya? Gimana, Mas? Yang mana? Bentar. Datanya ada 5 tuh, tapi yang dibagi itu 4. Iya, karena rumusnya adalah N-1. Oh, dikurang 1. Iya, betul. Kak, ini data kelompok ya? Ini berarti data kelompok? Enggak, ini data tunggal. Oh, data tunggal. Betul. Jadi rumus tunggal ya. Varian ini untuk data tunggal apa berlaku juga untuk data kelompok? Nah, itu dia. Kalau yang saya lihat di BMP, bentar ya. Kita coba varian. Di varian BMP. Nah, ini ya. Ini untuk varians itu enggak, untuk varians itu kalau di BMP tidak ada untuk yang data berkelompok, teman. Jadi adanya itu hanya data tunggal, ya. Nah, jadi nggak ada keterangan apakah ada perbedaan metode untuk data tunggal dan data kelompok, karena dianggapnya data kelompok itu juga sebenarnya data tunggal gitu ya, yang dijadikan distribusi frekuensi. Makanya di dalam BMP tidak ada rumus atau cara menghitung varian untuk data berkelompok. Itu ya. Oke. Saya balik ke sini. Sampai sini ada yang mau tanya? Belum saya ajarkan hitung standar deviasi. Belum, Kak. Oke. Aman. Oke. Kalau nggak ada, kita coba hitung standar deviasi ya. Standar deviasi itu kalau kita lihat dari BMP, rumusnya ini. Bahan baku. Ya, rumusnya adalah ini saya pindah sini ya. Rumusnya itu adalah akar dari S pangkat 2. Nah, ini yang lanjut aja ini jangan diperhatikan ya, teman-teman. Ini saya crop aja deh. Nah, gini aja biar gampang. Oke. Jadi untuk menghitung standar deviasi itu rumusnya adalah akar pangkat 2 dari varian. Jadi ya udah tinggal gini aja. Kalau pakai Excel ya, SPRT ini. Nah, udah. Ini adalah standar deviasinya. Seperti itu.
kalau manual itu apakah kita nanti tulis ininya juga ya, koma-komanya gitu ya Kak ya? Ya, Kalau kalau mau misalkan. ditulis silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih ya nulis komanya tuh nggak terlalu banyak, paling ya dua angka lah, Oh, 2 angka di belakang koma udah. siap. Itu Terima kasih. SQRT itu rumus akar di Excel ya? Iya, akar pangkat 2. Kalau di ini kan sebenarnya kan ini harian kok mati standar deviasi itu sama dengan akar dari varian. Oke. Oke ya. Nah, jadi tadi kan variannya itu kan 1070 ya. Jadi ini sebenarnya 1070 sama dengan apa tadi? 32,1. Ini ya teman-teman. Ya. Oh, dikuadratkan lagi ya? Di akar pangkat 2. Oh, di akar. Iya, bukan kuadrat, Mas. Jangan sampai ini ya. Jangan sampai terkecoh gitu. Itu. Jadi hasil Oke. dari akarnya itu standar deviasi. Iya, betul. Hasil dari tadi kan kita udah ngitung ini kan, udah ngitung varian kan. Nah, akar dari ini namanya standar deviasi. Oke. Nah, kalau kita pakai Excel nih, mau ngitung langsung itu gimana caranya? Kita bisa pakai rumus yang namanya STDEV ini ya, teman-teman. Ini kalau pakai Excel ya, kita hitung langsung di blok aja. Nah, hasilnya sama. Berarti ada dua ini berarti ya, SQRT sama STDEV itu ya? Enggak. Gini Mas, kalau ini, kalau kita pakai rumus ini ya, STDEV ini Itu langsung. kalau kita ngitung pakai Excel ya. Contoh ya, contoh aja nih. Misalkan nih, ini ya. Misalkan ada data kayak gini. Kita pakai Excel nih ya. Kita mau langsung cari varian, langsung cari standar deviasinya, bisa pakai rumus ini aja. Kalau Excel ya, STDEV kita blok aja, udah langsung ketemu angkanya langsung. Tapi kalau kita ngitung manual ya nggak ini ya. Kalau ngitung manual kita cari rata-ratanya dulu ya teman-teman. Yang tadi saya ini ya, rata-rata udah ketemu ya, baru kita hitung nih berapa itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Kalau ada yang kurang paham ya, nggak apa-apa, tanya aja. Kita nanti dapat ini semua kan Kak, file PPT sama coret-coretan ini? Boleh nanti saya share di grup, bisa file PPT. Terus ini izin tanya Kak Restu, kalau misalkan misalkan kita lagi ngerjakan ini ya, modul ya, terus ada pertanyaan gitu, kita boleh nggak sih japri Kak Restu langsung gitu misalkan? Boleh, silakan. Maksudnya lagi ngerjain latihan gitu ya, lagi coba-coba. Ya kan silakan. kayak tadi masih nunggu Zoom ini kan masih 2 pekan lagi nih. Jadi maksudnya. Iya, boleh. Boleh banget, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau pokoknya kalau teman-teman ada yang lagi ngerjain soal, lagi coba-coba, terus ada yang nggak paham gitu, mau ditanya nggak apa-apa ya, bisa tanyakan di grup, bisa juga japri saya langsung, silakan, nggak apa-apa banget kok. Terima kasih Kak Restu. Ya, silakan. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan?
silakan, nggak apa-apa. Ya Kak, yang desil, persentil itu kuartil next Oh, zoom ya Kak? oh itu ini ya, kuartil ya. Ya, itu apakah nanti next zoom atau gimana? Kuartil itu sebenarnya Masuk ke ini ya. deskriptif kan dia. Ya, ini sebenarnya tuh di ukuran pemusatan. Saya tulis aja deh. Saya tulis aja di sini ya. Jadi gini teman-teman. Ukuran pemusatan itu ada 4 ya. Ada rata-rata, median, modus, dan satu lagi itu ada yang namanya kuartil. Kuartil ya. Kalau ukuran penyebaran itu hanya ada jarak, range, varians, dan standar deviasi. Sama satu lagi tadi namanya ada koefisien varian, tapi jarang di ini ya teman-teman, jarang di. Nah, kuartil itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya Q1, Q2, dan Q3 gitu ya. Nah, sedangkan median itu sama dengan Q itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kuartil yang perlu kita pelajari itu hanya yang Q1 dan Q3. Nah, cuman masalahnya kenapa tidak saya ajarkan kalau kita lihat di mana-mana di sini di BET kuartil. Nah, ini nih. Ini teman-teman, ada beberapa cara yang mana tuh saya belum bisa menentukan cara yang paling mudahnya gitu ya. Cara mana yang paling mudahnya. Kalau ini kan memang sih hitungannya itu sederhana, tapi mungkin perlu beberapa langkah gitu untuk menghitung ini. Untuk apa penentuan apa tuh Kak? Kuartil berapa? 3, 2, 1. Kuartil 1 dan kuartil 3. Pokoknya ini ya. Kalau saya bahas kuartil itu berarti 1 dan 3 ya teman-teman. Kalau Q2 itu sama dengan median. Ya. Nah, jadi contohnya nih kayak ini kan yang pertama kan data harus kita urutin dulu kan ya. Contoh ya. Mana data kita urutkan. Nih, yang ini ya. Nih, udah kita urutin. Terus kita harus hitung ini. Kita harus hitung posisi 4 plus 1 bagi 2 ini apa ya? 4 plus 1 itu apa? N plus 1. Data ke I N plus 1 per 4. Iya. I itu apa? Data ke I. Nilai kuartilnya I itu Q1 apa Q2, Q3 gitu. Posisi kok. Jadi posisi kuartil ke 1 berarti 1/4. 1/4 N plus 1. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk data gini ya. Kayak ini deh. Posisi ini ya. Posisi kuartil ke I. Nah, sekarang kita coba Q1. Berarti 1/4 ya kan? Kali N plus 1. 15 tambah 1. Itu ya, teman-teman. Iya. 4. Kok hasilnya 4? Benar ya? Iya. Iya, benar ya. Jadi ini ya, posisi ya. Ini berarti adalah data keempat gitu ya, teman-teman. Nah, terus jika posisi kuartil pecahan, ini
jika posisi kuartil pecahan. Nah, Koma. ini kan bukan pecahan ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita berarti cari 1, 2, 3, 4. Oh, ini 6. Itu ya. Warna-warni. Nah, ini berarti adalah kuartil ke Bisa ya, tuh. kuartil ke 1. Bisa. Ini ya, teman-teman. Show. Nah, kirim. Ya. Oke, ini untuk yang Q1. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman, terkait perhitungan kuartil. Ini ya, ini enggak tidak saya ajarkan karena memang ya itu tadi, cara itu agak ngejelimet kalau menurut saya, meskipun hitungannya simpel seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita hitung pakai Excel gimana? Kalau pakai Excel itu kuartil ya, kita pakai rumus yang namanya kuartil, kita blok. Kalau pakai Excel ya, teman-teman. Kita blok, terus ketik 1. Nah, gini. Enter, bener nggak? Oh, 67,5 dia hasilnya. Ya, beda dikit lah ya. Beda 1,5, nggak apa-apa lah ya. So, gila. Ya, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait hitungan kuartil? Rumusnya nggak kak? Rumusnya yang mana ya? Yang I/4 itu ya? Nah, iya. Itu dia. Rumusnya tuh pakai, kalau saya tadi nyontohinnya pakai yang ini ya, Mas. Nih, yang ini ya. Saya tadi tuh pakai yang ini ya, pakai metode interpolasi, berarti rumusnya yang ini saya pakai tadi. Karena kalau yang di atasnya nih, ini metode belah 2, kurang paham metode belah 2 apa. Ini berarti kan posisi kuartil kedua terpangkas plus 1 bahasanya. Oke. Bikin pusing. Nih, coba lihat nih ya. Kalau untuk metode yang ini ya, hitung posisi kuartil pertama, posisi kuartil kedua terpangkas plus 1. Posisi kedua maksudnya adalah angka bulat dari posisi kuartil kedua. Misalnya dari perhitungan diperoleh data kelompok nggak sih, Kak? maka enggak, ini data tunggal. Ini data tunggal. Perhitungan, nah iya kan data tunggal. Ini masih data tunggal ya. Kalau untuk data kelompok itu kayaknya lebih ini deh. Kompleks. Apa sih? Iya, lebih kompleks. Dia pakai rumus seperti ini. Tapi sebenarnya mungkin data kelompok lebih gampang kali dihitung daripada pakai data tunggal. Mungkin ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan kuartil? Aman, Kak. Masih belum, karena belum mengerjakan modul. Iya. Betul. Ini yang saya lihat di Zoom ini ada lebih dari 30 orang. Ini yang lain-lainnya aman-aman aja atau malah aman ya? Kak? Aman, insya Aman Allah. tidur maksudnya itu. Aman. Sebelumnya malah 40 lebih tadi. 47 ya. Aman Kak. Iya. Oke, gini ya, untuk yang lain ya, teman-teman. Pokoknya kalau ada yang nggak paham, tanya aja udah. Kalau nanti lagi coba ngerjain soal, ada yang nggak paham itu ya boleh japri saya aja, nggak apa-apa. Japri aja nggak apa-apa. Ya. Oke ya, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait apa ya, ukuran rumus. Nah, sekarang gini ya, teman-teman, ini
Ini gini, saya mau ngajarin antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, jadi gini ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu nggak kapan kita harus pakai ukuran penyebaran, kapan harus pakai ukuran pemusatan? Atau mungkin ada yang tahu dua itu tuh bedanya apa, tujuannya apa? Ukuran pemusatan. Ya, gini ya. Saya kasih contoh. Gini teman-teman. Saya punya dua data. Data 1, data 2. Nah, sekarang pertanyaan saya kayak gini teman-teman. Kalau saya hitung rata-ratanya, apakah akan menghasilkan angka yang sama atau berbeda? Berbeda. Yang lain? Sebentar Kak. Pertanyaannya kalau misalkan ini rata-ratanya bisa sama apa enggak gitu? Iya, yang saya tanyakan adalah nih kalau saya hitung nih rata-ratanya nih ya, itu kira-kira hasilnya akan beda atau sama? Angkanya aja beda. Iya, angkanya beda nih. Beda jauh malah. Beda jauh. Sekarang kira-kira rata-ratanya sama atau beda? Beda. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain, halo? Yang lainnya? Beda, Kak. Oke, beda ya. Yakin beda ya, kita coba hitung ya. Ini rata-ratanya adalah, kok ini langsung aja deh, average deh. Average, kita hitung data 2 ya. 360. Nah, sekarang kalau data 1, average, berapa ya kira-kira ya? Nah, loh. Kok bisa sama? Kok sama? Iya. Ini saya Karena nggak jumlah salah kan ya? sama. Karena jumlah datanya sama. Iya. Jadi pusatnya sama gitu. Jadi ya. Enggak dong. Ini coba ya. Coba saya hitung ya. Ini kan saya hitung pakai langsung nih rumus average kan. Tapi kalau saya hitung manual deh ya. Saya jumlah dulu ya satu-satu ya. Ini juga saya jumlah ya. Juga saya jumlah. Sama juga. Kan dibagi 5. Jadi pemusatan datanya sama gitu. Iya, maksud saya kayak gini teman-teman. Kalau kedua data ini menunjukkan nilai rata-rata yang sama, itu dari mana teman-teman bisa tahu kalau tidak ada yang salah dengan data ini? Itu Sekarang. ya? Oh, negatif itu. Iya, betul. Ini Iya negatif Datanya ya. negatif. Tipu. Barunya ada. Lah, emang enggak gitu. Emang enggak terlihat ya? Enggak kelihatan ya, teman-teman? Enggak, Oke. Kak tanda. Oke. Saya ini formatnya saya rubah ya. Saya rubah jadi kayak gini ya, teman-teman. Mutlak. Nah, kalau gini kelihatan. Ya, kelihatan. Nih. Kelihatan ya? Ya. Nah. Maksud saya kayak gini, teman-teman ya. Bayangin ini ya. Bayangin aja. Januari, Feb, Maret, April, Mei. Ya. Anggap aja data pertama itu adalah profit ya atau keuntungan. Jadi anggap aja nih teman-teman jualan, punya usaha gitu. Terus apa sih data pertama nih untung. Bulan Januari untung 50 juta. Bulan Februari rugi 45.000 gitu. Bulan Maret untung lagi nih 17.000 gitu. Bulan April rugi 20.000. Bulan Mei rugi gede banget nih. Nah, ini kalau misalkan ya. Misalkan nih
teman-teman ketemu sama orang yang mau investasi deh. Terus dia nanya gitu, berapa rata-rata penjualan, berapa rata-rata keuntungan tiap bulan gitu. Ini kan kalau teman-teman nunjukin angka kayak gini kan nggak kelihatan bedanya kan? Kelihatan bedanya Iya. nggak? Nah, terus gimana caranya orang tersebut bisa tahu gitu kalau apa sih angkanya tuh kayak gini? Gimana caranya dia bisa tahu kalau angka ini kan, kalau teman-teman lihat angka ini kan data 2 ya, ini kan mulus-mulus aja gitu ya, maksudnya ratusan, puluhan. Kalau ini kan puluhan juta, berapa, berantakan gitu maksudnya. Nah, baru disinilah yang namanya fungsi ukuran penyebaran. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang anggap deh saya hitung varians. Saya langsung aja ya pakai rumus ya, biar cepat ya. var. Tuh. Nah, untuk data kedua variannya 119.000. Nah, untuk yang data pertama, Sama. pertanyaan saya lagi nih, kira-kira hasilnya sama nggak? Sama. Sama. Kira-kira sama. Yang lain gimana? Yang lain kira-kira sama nggak hasilnya? Beda. Beda. Soalnya nilai XI-nya kan beda. Ya beda deh. Beda. Nggak apa-apa, kita coba ya. var 1, 2, 3, 4, 5. Wih, Apa tuh? Kok bisa? pager sih. Wadah. Segede Berapa? Miliar. 1 miliar, 1 triliun. Nah, Ya, jadi variannya untuk yang ini itu 1.248 triliun. Ya. buset. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah saya mau menunjukkan kapan teman-teman harus pakai ukuran pemusatan dan kapan teman-teman harus pakai ukuran penyebaran. Ya. Nah, kalau kayak gini kan coba kalau kalian yang tadi tuh lagi jualan atau apalah, nah, teman-teman menunjukkan angka ini, itu kan pasti jadi pertanyaan kan, ini apaan gede banget, coba lihat detailnya gitu dari Januari sampai Mei apaan aja, udah baru kelihatan deh angkanya. Oh ini nih di bulan Mei rugi nih, rugi banyak gitu. Kurang Ya kan, banyak. terus nanti di bulan apa Juni sampai Desember berapa gitu. Ya ini kan kalau misalkan teman-teman cuma nampilin angka ini kan ini ya apa kurang apa sih, bisa dibilang kan sama aja Valid. sebenarnya kan ya, Kurang valid. kecil gitu. Tapi kalau teman-teman nampilin angka ini itu kan ini ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Gimana ya? Jadi bisa dibilang ini saya ini ya apa intermezzo aja ya maksudnya orang-orang yang jago statistik, bukan yang jago ya, maksudnya yang jago dan paham ya, itu bisa dengan mudah mengelabui orang lain melalui data-data seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau jadi makanya ini juga saya mau nunjukin supaya teman-teman tuh paham gimana caranya melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain gitu. Maksudnya kalau cuma ngeliat rata-rata doang sih ya ini mah udah biasa gitu. Maksudnya kalau teman-teman mau tahu ada yang aneh nggak atau ada yang apa gitu, sesuatu gitu, ini aja pakai aja pengukuran lain, varian atau apa kan. Selama ini kan kita mungkin pernah dengar ya, pernah melihat atau pernah dengar gitu ya, anggaplah apa sih rata-rata pendapatan gitu, rata-rata pendapatan masyarakat atau apa misalkan lah daya beli atau apa rata-rata upah atau apa. Tapi teman-teman
dari data-data tersebut, yang kita tidak akan pernah tahu adalah seberapa jomplang data tersebut gitu. Nah, jadi dengan ini nih, dengan kita pakai hitungan lain, kita bisa tahu ini ada sesuatu yang jomplang banget gitu. Ya. Jadi teman-teman harus paham kapan waktunya pakai pemusatan, ya, ukuran dan kapan waktunya pakai penyebaran. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sampai sini tidak ada pertanyaan karena materinya sudah selesai, atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, sedikit maaf tadi terakhir pembahasan terakhir kurang paham. Rata-rata ini kan sama, tapi ukuran penyebarannya kan maksudnya variannya kan beda. Tapi tadi ada Iya. kakak bilang masalah datanya jomplang gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh aku nggak ngerti sebenarnya varian ini dipakainya untuk mengukur apa sih? Dan kalau dapat nilai ini deh indikatornya apa yang dibahas di varian ini, kita bisa ngelihat nilainya itu sebagai apa? Oke. Aku nggak dapat. Oke. Nggak apa-apa. Jadi seperti ini, Mas. Kalau kita bicara tujuan ya, kita bicara tujuan ya. Tujuan dari ukuran pemusatan itu adalah untuk mencari satu nilai yang dapat menjadi perwakilan. Yang dapat menjadi perwakilan dari suatu data yang lagi kita amatin gitu deh. Ya. Contohnya kayak data 2 nih. Data 2. Anggaplah data 2 ini sales ya. Sales quantity ya. Anggap misalkan Mas jualan apalah Januari jual 150 piece. Anggap gitu ya. Februari 200. Ini kan kalau atasannya Mas nanya, rata-ratanya berapa gitu kan, nanya kayak gitu kan dari Januari sampai Mei. Oh, 360 rata-ratanya seperti itu ya. 360 itu adalah angka yang mewakili penjualan ini. Satu angka yang mewakili penjualan. Sekarang kayak gini, Mas. Kalau misalkan ya, kita cari ini deh, kita cari range deh. Range 900 kurang 50. Iya. Kalau misalkan saya nanya ke Mas, penjualannya gimana? Saya nanya gitu ya, penjualannya gimana dari Januari sampai Mei? Terus Masnya jawab, oh penjualan saya jaraknya 850. Itu kira-kira saya paham gak Mas kalau jawabannya kayak gitu? Enggak. Iya, makanya. Jadi tujuannya berbeda ya, Mas. Ukuran pemusatan itu untuk mencari satu angka sebagai perwakilan. Kalau ukuran penyebaran itu untuk ya sesuai namanya ya, penyebaran ya. Kita mau mencari seberapa menyebar data yang kita punya gitu. Ini kalau Mas lihat nih, bahkan data yang cuma ratusan, puluhan, ini variannya aja ratusan ribu nilainya. Jadi maksudnya sih kalau varian ini adalah untuk mengukur seberapa tersebar dari antara data dengan ininya, dengan dengan rata-ratanya ya, atau enggak nih ya, kalau saya gambarin ya. Ini ya teman-teman. Jadi misalkan ya, saya punya grafik gitu ya. Ini ini apa ya? Ini X deh, ini X, ini Y gitu. Ini 0 ya. 0 terus misalkan ya, data saya tuh ada di sini, ada di sini, sini, terus sini gitu. Ini terlihat kan ya, ada di sini,
sini, terus sini. Nah, terus ini semua nih kita hitung nih rata-ratanya berapa ya. Rata-ratanya berapa gitu. Dapat nih. Oh, ternyata rata-ratanya ada di sini. Ada di sini gitu. Anggap ya. Ternyata ada di situ. Ya kan? Nah, maksudnya varian itu adalah kita mencari seberapa jauh sih jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini, ini. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi, untuk mengukur istilahnya ya, untuk mengukur seberapa akurat data yang kita punya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi secara definisi semakin kecil varian dari data itu berarti semakin bisa dibilang semakin bagus lah atau semakin inilah semakin apa ya bahasanya apa ya semakin bagus lah kurang lebih seperti itu ya. Kalau Mas sampai sini kira-kira paham nggak Mas apa konteksnya kurang lebih nih saya akan kasih contoh ya misalkan ya saya ada data ketiga nih ya teman-teman yang masih ini ya yang masih ada di ini saya ada data ketiga ya 150 149 151 152 148 5 deh ini ya ini saya ada data terus saya cari nih kok rata saya cari rata-ratanya ya nih ada rata-rata itu ada 149 ini enggak koma enggak koma 149,4 ya nah sekarang Mas kira-kira ya kalau saya hitung variannya itu kira-kira antara varian dan rata-rata bedanya jauh nggak? Kira-kira aja. Kira-kira nggak, kalau dari angkanya nggak. Harusnya nggak jauh. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ini buat kita aja ya. Gimana teman-teman yang lain? Antara rata-rata sama varian. Iya, bedanya jauh atau tidak? Kira-kira. Jauh. Enggak. Jauh, apa ya? Coba kita hitung variannya ya. Var. 2, 3, 4. Lah. Ternyata bedanya jauh. Utang banget tuh. Tapi, oke, itu nggak apa-apa. Karena yang saya bilang tadi teman-teman, semakin kecil varian, berarti data kita semakin semakin bagus data kita karena bedanya tuh nggak jauh ini perbedaan antar data itu tidak begitu jauh. Nah, ya balik lagi ke sini ya teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Jadi kalau digambarin nih ya ini ya. Nih. Ini apa ya? Ini anggap deh ini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Ini bulan ya. 6, 7, 8, 9. Ya, ini apa terserah deh. Nah, kalau data yang variannya kecil, dia itu bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gini bentuknya ya kalau digambar ya. Nah, data yang variannya gede, itu dia bentuknya begini, teman-teman. Tuh, seperti itu. Gelombangnya lebih kelihatan. Ya, jadi apa sih antara naik dan turunnya tuh lebih besar. Betul. Ya. Nah, sekarang ya
Ini saya coba ya, misalkan nih, ini rata-ratanya sama ya teman-teman. Misalkan ada 4, ya. Ini misalkan 10. Ini misalkan 40. Ini misalkan 1000. Ini misalkan 9. Ini misalkan. Ini kira-kira variannya gede apa kecil? Gede. Oke. Enggak kecil. 5.000 kurangi 4.999. Oke, nggak sih? Nah, itu Enggak kecil. jomplang banget nggak tuh? Besar Hariannya emang. kan kecil. Bentar, Beda Kak. jauh sama kata-katanya. Ya, beda jauh. Besar sih. Varian, coba ya. Bentar Kak. Satu. Gimana? Ini minus ya, teman-teman. Iya. Ya kak, ya Ini kak. minus nih. 1. 6, Tuh. 16, 106. 100. Oh, sama rata-ratanya dia jauh nggak? Enggak. Rata ini 30,8. Jauh. Sama rata-ratanya. Enggak tahu. Jauh. Ini jauh dah. Enggak. Kayaknya sih enggak. Kayaknya. Coba ya. Hitung ya. Yang menang dapat voucher. Yeah. Pengen banget tuh. Oke. Wus. Gimana? Oh, besarnya. 12 juta. Mana vouchernya? Ya. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Perbedaan antara varian beda antara varian yang warna merah sama yang warna biru. Oke. Ini yang data ketiga nih, kalau misalkan datanya hampir sama, misalkan 150, saya ganti ya. Tuh, makin kecil nilainya. Makin kecil. Maaf Kak, gimana tadi? Jadi yes. Intinya adalah semakin mirip data itu semakin tidak bervariasi. Itu ya teman-teman. Nih, saya coba lagi ya, data 5. Misalkan ya, Urut aja. 9, 10, 10, 1, 20, 20, 49. Sorry, 149. Ini kalau saya rata-ratanya ya, salah. Min. Ini 150. Rata-rata 150. Variannya Lebih sedikit. lebih sedikit, Iya, Iya. lebih kecil. Ya. Apa ya? Bisa cuma 0,6. Oh, Oke. kecil. 0,5 ya. Karena ya ini nggak ada variasi. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman, termasuk buat Mas yang tadi nanya, apakah varian kecil itu selalu bagus? Enggak. Apakah data dengan varian kecil itu selalu bagus? Gantung kayaknya. Banyaknya datanya nggak sih Kak? Enggak ya? Iya. Ayo gimana kira-kira? Tergantung nggak sih kayaknya. Takutnya ada Gandeng. manipulasi data gitu. Gandeng tergandeng. Oke, sekarang gini teman-teman. Tergantung situasinya ya. Tergantung situasinya. Ya. Kalau misalkan Tuannya. misalkan kita lagi bicara penjualan ya. Kita lagi bicara penjualan. Sales Januari, Februari, Maret, April, Mei.
Sales Januari misalkan 10.000. Misalkan ya, misalkan 10.000. Nih. Terus sekarang saya tanya teman-teman. 10.000 Kira-kira pieces nih, apa gitu, Kak? enggak, ini ya, rupiah ya, Oh, Rp, Iya. oke. 10.000 rupiah. Nah, kalau teman-teman punya usaha, ini harapannya itu bulan-bulan ke depannya itu seperti apa teman-teman? Apakah lebih besar atau sama aja? Lebih besar. Besar. Nah, Iya dong. Ya, jelas ya kalau kita punya usaha, kalau kita jualan ya kita maunya bulan depan ya jadi lebih tinggi dong. Bener nggak teman-teman? Benar. iya benar. Terus kita harapannya kalau bisa bulan Maret jadi 2 kali lipatnya gitu. Ya. Iya kan? Iya, iya. Benar. Terus kalau bisa bulan-bulan berikutnya nambah lagi. Terus 500 nambah kali lagi gitu lipat kalau gitu. bisa. Iya, oh nih sorry. Ini kurang nih. Nah, yang jadi masalah adalah ini data kayak gini. Ini kalau kita hitung variannya, gede banget, lebih gede daripada ini. Karena jemplang banget Karena datanya. melonjaknya jauh ya, Kak. Iya. Betul. Nah, cuman yang kayak saya bilang tadi, apakah varian kecil itu selalu dipandang bagus? Tergantung situasinya ya, Tergantung. teman-teman. Kalau pajak yang melihat Betul. tidak bagus gitu ya, Kak ya. Ya oke, bisa. Iya, saya setuju sih. Kalau kayak gini orang pajak curiga pasti. Itu konteks itu lain ya. Nah, maksud saya seperti ini. Secara statistik varian besar itu lebih disukai dalam konteks ini ya, teman-teman. Jualan. Ya. Nah, sekarang kira-kira teman-teman tahu nggak kondisi seperti apa ketika varian kecil itu lebih disukai? Penelitian. Oke, Statistika. salah satunya ada yang lain? Kondisi kecil ketika penyusutan barang. Pengukuran Oke, suhu. jadi gini ya. Apa? Gimana? Pengukuran suhu. Suhu Iya, ruangan. oke. Iya, betul. Itu bisa ya. Bisa. Oke, itu bisa tuh misalkan suhu. Misalkan hari Suhu ini suhunya 10 derajat. Oh, dingin 10 derajat terus besok langsung 100 derajat minus ya. Minus 100 derajat. Ya orang beku kan kayak gitu. Bisa. Terus itu ini ya. Terus satu lagi contoh ini ya teman-teman, contoh satu lagi itu adalah kalau misalkan kita kerja di pabrik ya, pabrik itu misalkan bikin spare part misalkan bikin gear ya, gear. Nah sekarang kalau misalkan variannya gede berarti kan gear yang kita produksi ukurannya beda-beda dong. Misalkan kita produksi gear ukurannya 5 cm ya, gitu ya. Ini kita spare part ya, 5 cm. Tapi pas kita bikin ternyata ukurannya hasilnya tuh 5,6, 4,9. Ini dalam konteks pabrik ya. Itu varian kecil itu lebih disukai karena kenapa teman-teman, produk yang kita hasilkan itu stabil, bagus. Sekarang gini ya teman-teman, bayangin nggak kalau teman-teman punya motor atau kendaraan motor kita beli spare part dari Astra gitu kan, terus ukurannya ya, tiap kita beli tuh beda-beda padahal itu spare part yang sama, jenis yang sama. Itu kebayang nggak sih kalau kayak gitu kan? Apa nggak tiap bulan mereka terima komplain terus, lama-lama pelanggan kabur kan mungkin. Udah deh ini nggak beres nih, kita beli merek lain aja deh. Iya, nggak sesuai standar butuh ya.
Nah, iya, benar. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini cuma buat pemahaman aja. Jadi apa sih perbedaan antara ukuran penyebaran dan jadi supaya teman-teman bisa paham juga kapan harus pakai ini, kapan harus pakai apa varian atau apa standar seperti itu ya. Oke. Kayaknya perlu Eh, lagi. Oke ya, teman-teman. Rata-rata. Iya, kapan pakai ini gitu ya. Itu Kapan itu maksudnya ketika ditanya rata-rata baru kita pakainya ukuran pemusatan gitu Kak? Atau gimana maksudnya? ya iya dong. Apa sih yang kayak saya contohin tadi aja. Kalau misalkan kita sales mau presentasi depan bos gitu kan, kalau angka kita berantakan kayak gini, ya pakai aja rata-rata. Nggak akan Rata-rata ketahuan penjualan pasti. ini gitu ya Kak ya? Nah, maksudnya penyampaiannya itu rata-rata pada penjualan bulan ini sekian gitu ya Kak ya? Maksudnya. Iya, sekarang kalau misalkan saya presentasi nih, selamat pagi Pak, Bu, saya Restu dari sales gitu kan, saya mau presentasi nih, profit kita dari Januari sampai Mei itu 360 rata-ratanya, udah kan, orang kan nggak ada yang tahu, kecuali kalau di antara mereka ada yang penasaran, oh coba tampilin per bulan gitu, nah mampus saya. Gimana mau ngasih lihat ada kerugian yang sekian juta. Iya, makanya kan udah daripada nampilin itu mending langsung ini aja kan. Mending langsung ini aja udah. Nggak ada yang tahu orang. Udah ini bawah nggak usah juga apa. Berarti kalau yang varian misalnya kita nampilin yang varian saja, berarti indikatornya tadi kan yang sales ya antara dua berarti ya antara dia untung terus atau dia ada banyak ruginya juga, makanya jadi gede variansnya. Ya pokoknya varian itu konsepnya seperti ini Mas. Apakah jarak antar data itu berbeda jauh atau tidak? Jarak antar data, oke. Jarak betul. Data. Ini beda jauh, Mas. Kalau diperhatikan ini tuh beda jauh. Puluhan juta sama puluhan ribu. Ya. Iya. Tapi Gimana kalau varian itu nol hasilnya? Gimana, Mas? Nggak ada variasinya berarti. Ya, kalau nol variasinya tuh bisa nggak sih? Nol variannya bisa nggak? Ya, menurut saya bisa aja. Kita coba ya. 1 Angka aja sama semua. Ya, akan 50. 10. Berapa nih? Rata itu ya. Sama. Kemudian Nol. Berapa kira-kira hasilnya nih? Nol. 1. 150. Nol. 10. Iya. Kan sama semua, nggak ada yang tanya kan? Ada Iya. jaraknya. Ini kan kalau kita gambarkan kan ini ya garis lurus gitu udah. Nggak ada fluktuatif gitu ya Kak ya? Betul, nggak ada fluktuatif ya. Ini Datanya stabil. Kak, sebenarnya Ya. ada pertanyaan lagi, cuman ini kan udah malam, aku khawatirnya malah semakin panjang nih. Oh, kalau saya sih nggak masalah, tergantung teman-teman yang lain gimana, karena sebenarnya materi kita tuh udah habis sampai sini aja ya, ukuran penyebaran. Kalau mungkin Ini masih bahas standar deviasi. ini kita lagi ini aja sih, saya lagi menunjukkan perbedaan antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran gitu. Jadi buat teman-teman yang lain, saya mau infokan kalau materi kita malam ini itu sudah selesai. Kalau yang mau live group silakan, kalau yang mau live Google Meet silakan.
Dan kalaupun yang masih ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Saya masih bisa jawab juga. Jadi Berarti ini sudah ya? ya sudah.